dibagi, oh ini kayaknya 2 patan 5 nih kak. 30 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 6. 45 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 9 kak. Berarti kita punya 6/9. Tapi ini belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena 6/9 ini masih bisa dibagi 3 menjadi 2, dibagi 3 menjadi 3. Atau bentuk paling sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Kalau dengan cara FPB, kalian akan mendapatkan FPB-nya itu adalah 15 ya. Sehingga 30 dibagi 15 hasilnya 2 dan 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kita coba nih untuk yang B. Di sini kakak punya 90 dan 135. Boleh pakai FPB, boleh dicoret. Kalau kakak sih lebih prefer dicoret ya. 90 bisa dibagi 5 nih, hasilnya itu 18. 135 bisa dibagi 5 juga nih, hasilnya 27. Berarti sekarang kakak punya 18/27. Ternyata bisa dibagi 3 lagi. Dibagi 3 ini 6, dibagi 3 ini 9 ya. Ternyata hasilnya 6/9. Oh, masih bisa nih. Dibagi dengan 3 lagi, maka menghasilkan 2, menghasilkan 3. Ternyata bentuk paling sederhananya juga sama, 2/3. Nah, gampang ya. Sekarang gimana kalau keluar soal seperti ini kak? Jadi nanti bisa aja dalam menyederhanakan pecahan, teman-teman ketemu soal yang ada satuannya. Nah, ketika menyederhanakan, satuannya harus sama. Paling gampang kita pilih satuan yang lebih kecil. Di sini kakak punya meter, di sini kakak punya sentimeter. Kalau teman-teman ingat tanda ya, nah di sini kita punya meter, di sini kakak punya desimeter, di sini kakak punya sentimeter. Sentimeter ini di bawah, jadi kita maunya mengubah si meter menjadi sentimeter ya, jangan jadi meter. Maka di sini kakak punya 30 cm dibagi 4 turun 1 turun 2 berarti 400 meter sentimeter sekarang. Nah, sehingga sentimeternya boleh kita coret, satuannya boleh hilang karena pecahan itu sebetulnya adalah suatu perbandingan. Ini boleh kita coret nih. Nah, ini bisa saya lainnya ya. 3/40 tidak bisa dibagi 3. Ternyata pecahannya adalah 3/40. Sekarang gimana kalau pecahannya ada aljabarnya kak? Wah, sama aja nih. Jadi kita selesaikan dulu angkanya. Jadi di sini kita punya 45/75. Kakak selesaikan dulu. Dibagi 5 9, dibagi 5 ini 15 ya. Ini dibagi 5 nih. Kemudian kakak bagi lagi dengan 3. Ini hasilnya 3. Dibagi lagi dengan 3, itu hasilnya adalah 5. Maka untuk angkanya kita punya 3/5. Kalau angkanya sudah selesai, tinggal kita kerjakan aljabarnya atau hurufnya. Kita tinggal lihat di sini nih, A pangkat 2, A pangkat 3. Artinya kalau kita sederhanakan, yang tersisa itu di bawah ya. Ini istilahnya kita bagi A pangkat 2 hasilnya 1. Yang ini dibagi A pangkat 2 hasilnya A pangkat 1. B pangkat 3 dengan B ini kakak bagi dengan B. B dibagi B hasilnya habis 1. B pangkat 3 dibagi B, B pangkat 2. C juga sama, berarti dibagi dengan yang paling kecil, dibagi C pangkat 2. Sehingga disini sisanya 2. Sehingga kalau di atas itu masih ada A-nya, ini kan sudah jadi 1 ya. B pangkat 2, C pangkat 2, di bawah tinggal A pangkat 1. Ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk aljabar ini. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk lain dari bilangan pecahan. Ternyata bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun memiliki makna atau nilai yang sama. 3 bentuk itu adalah desimal, persen, per 100 gitu ya, atau bentuk per mil. Nah, ini per mil itu per 1000. Tandanya seperti ini. Mungkin tidak semua sekolah mengajarkan, beberapa sekolah mengajarkan tentang per mil. Nah, kita mesti tahu nih gimana kita mengubah dari pecahan atau desimal ke persen atau ke per mil. Itu gampang. Kalau ke persen tinggal kita kali 100%, kalau per
ke per mil itu tinggal kita kalikan 1000 per mil. 1000 per 1000 atau 100 per 100 itu sebetulnya. Dan itu artinya sama ya. X per Y dikalikan 100 per 100 tetap X per Y. Atau misalnya ini nih, dikali 100 berarti tinggal kita kalikan saja 100. Nah ya, 2 kali 23,5% gitu per 1000, berarti kalinya kan 1000, 1, 2, 3 ya, jadi 235 per mil. Nah nanti juga belajar seperti ini. Kalau dari persen atau per mil menjadi desimal itu paling gampang, yaitu kalau persen berarti tinggal per 100, kalau per mil tinggal per 1000. Kemudian disederhanakan sehingga bisa menjadi pecahan dan bisa menjadi desimal. Tentunya kalau dari desimal ke pecahan itu ya dibagi mau nggak mau ya, dihitung sendiri manual. Nah kemudian dari persen ke per mil, nah artinya sebetulnya ini dijadikan pecahan terlebih dahulu baru dikali 1000 per mil, atau kebalikannya, ini dijadikan pecahan terlebih dahulu baru dikalikan persen. Nah contoh soalnya itu biasanya adalah di dalam bentuk tabel sih, tapi biasanya kalian akan diminta untuk mengubah dari pecahan ke desimal atau ke persen gitu ya. Nah sini oke, kita langsung coba saja. Jadi kalau untuk ke desimal ini ada dua cara nih. Ini untuk yang soal yang A, soal yang B, soal yang C, soal yang D ya. Jadi untuk pecahan ke desimal bisa dibagi, atau kalau yang A ya, kakak bikin dulu yang persennya. Kenapa kak bikin yang persen? Lebih mudah nih. 21 per 50 dikali 100% ya. Ini boleh dicoret jadi berapa ini? 2, jadi 42%. Nah kalau dari persen ini kan sudah dapat ya 42%. Persen ke desimal itu kan mudah ya, tinggal 42 per 100, bener gak? Atau ini bisa kita putar nih jadi 0,42 nih ya. Jadi ini 0,42 ke per mil. Ke per mil berarti kita tinggal pakai 21 per 50 dikali 1000 per mil. Ini boleh dicoret jadinya 20, hasilnya 420 per mil. 420 per mil ya, gampang. Sekarang kita coba yang B. Yang B kita punya modalnya itu adalah desimal. Paling gampang diubah kemana ya? Ke persen dulu ya. Paling gampang ke persen nih. Sebetulnya tinggal 0,165 dikali 100%. Atau ini hasilnya adalah 16,5%. 16,5% per mil. Per mil juga mudah nih, tinggal 0,165 dikali 1000 per mil ya, hasilnya adalah 165 per mil. Nah untuk yang pecahan yang sedikit lebih susah. Nah, pecahan kalau kakak lebih memilih cara seperti ini, 165 per 100 per 1000 ya. Ini kan 165 dibagi 1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. Ini kakak sederhanakan, ini bisa dibagi 5. Bisa dibagi 5 itu hasilnya 11. Ini dibagi 5 hasilnya adalah 200. Ternyata pecahan paling sederhananya ya 11 per 200. 11 per 200. Jadi lebih mudah nih kalau kita mengubah dia menjadi bentuk seperti ini, kemudian kita sederhanakan. Sekarang kita coba yang C. Kita punya modal persen. Kita punya modal persen nih, akan mudah kalau jadi desimal. Nah, desimal paling mudah. 15% itu artinya 15 per 100. Nah, ini kan kalau dibagi tinggal kita mundurin komanya ya, 0,15 langsung dapat nih 0,15 gitu ya. Untuk pecahannya berarti tinggal dari modal ini juga 15 per 100 kita sederhanakan, dibagi 5 menjadi 3, 100 dibagi 5 menjadi 20, ternyata 3 per 20.
Untuk per milnya gampang juga nih ya, tinggal 0,15 dikali 1000 per mil atau 150 per mil. 150 per mil. Kalau kita lihat ada pola ya, dari sini ke sini sebetulnya tinggal dikali 10 ya. Ini tinggal dikali 10 nih. Nah, artinya kalau dari sini ke sini dibagi 10. Nah, ini berarti 1,25% ya. Nanti boleh dicek benar kan nih 1,25%. Artinya untuk yang D sekarang kita tinggal hitung desimalnya. Nah, berarti tinggal 1,25 per 100. Ini artinya berapa nih? 0,0125 ya. 0,0125. Sekarang tinggal pecahannya. Nah, pecahannya berarti kita bisa berangkat dari sini 1,25 per 100. Nah, ini atau 125 per 10.000. Nah, boleh seperti ini. Ini kalau teman-teman ingat 1/8 itu 0,125. Ini boleh dicoret menjadi 8. Masih ada 0,1. Nah, ini hasil akhirnya adalah 1/80.